Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ustazah menyampaikan materi kali ini, Ustazah akan memperkenalkan diri. Ustazah Raudatul Jannah yang akan mengajar PKN, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materinya, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan ada dua penjelasan ya. Yang pertama menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua menyajikan hasil analisis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next kita akan memasuki bab pertama. Kebetulan bab pertama itu dia menanyakan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kehidupan kita. Apa sih yang Pancasila yang berkaitan dengan penerapan kehidupan kita sehari-hari? Nah, Ustazah bisa contohkan. Yang pertama yang berkaitan tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sangat erat sekali dengan hubungannya Pancasila. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam kebudayaan kita bisa mengenal berbagai jenis bahasa, tarian, bahkan pakaiannya. Nah, oke, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Di Indonesia ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antara rakyat Indonesia. Di sini dimaksudkan adalah berarti walaupun seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kita berbeda-beda agama, ras, suku, budaya, tapi keharmonisan di Indonesia tetap terjaga atau tetap saling menghargai antar kebudayaan tersebut. Selanjutnya, Pancasila sendiri memiliki 5 sila, yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum Ustazah lanjut ke materi berikutnya, Ustazah akan jelaskan dari 1 sampai ke 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap orang berhak memiliki agama dan bahkan juga tidak memiliki agama. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang demokrasi. Jadi tidak ada tuh penentang atau tidak dibolehkan bahwa orang Indonesia itu tidak memiliki agama, tapi dibolehkan karena sesuai kehendaknya mau memiliki agama ataupun tidak. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya manusia itu harus adil dan beradab. Banyak hal yang terjadi di Indonesia, baik itu orang yang berpendidikan ataupun tidak. Contohnya bisa membedakan orang yang berpendidikan kadang disangkut pautkan dengan adabnya sih seperti apa, atau dia memiliki adab atau tidak. Tapi kebanyakan pola pemikiran orang itu berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa oh dia ini orang yang berpendidikan berarti dia sudah ilmunya tinggi, yang tidak berpendidikan berarti masih rendah. Nah, itu pola pemikiran yang salah. Manusia semuanya itu sama, hanya membedakan adabnya saja. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti di Indonesia kita harus mempersatukan antara ras, budaya, suku, agama maupun antar golongan. Semuanya saling berkaitan dengan persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di sini hukum Indonesia itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan karena mewakili suara rakyat. Tidak ada tuh tumpang tindih antara suara rakyat dan juga suara para atasan-atasannya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti adil antara rakyat golongan rendah maupun golongan atas. Baik, selanjutnya nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila. Nah, tadi Ustazah sebutkan sila pertama 1 sampai 5. Selanjutnya ini kita akan mengetahui dulu nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nah, bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama
Sebagai bangsa yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena bunyi sila pertama ini tentang berkaitan ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita semua memang memiliki agama, entah itu agama Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar YouTube ya. Baik, selanjutnya butir-butir sila pertama Pancasila. Nah, butir-butir sila pertama Pancasila itu ada 4. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya dia harus percaya dengan keyakinan yang dia miliki, entah itu agama Islam ataupun agama yang dianutnya. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Nah, di sini berarti kita tidak boleh menyinggung dengan agama yang lain. Kita harus menghormati agama orang lain, entah itu agama Islam ataupun agama Katolik tadi. Tidak boleh saling menyinggung, karena kalau berkaitan dengan agama berarti juga berkaitan dengan kehormatan orang tersebut. Yang ketiga, saling bekerja sama antar umat beragama. Artinya di sini saling bekerja sama, saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Kalau seperti di Jakarta contohnya, itu kan masjid dan tempat ibadah orang Kristen itu kan saling berdampingan. Kalau salat Jumat, orang Islam kan selalu tuh mengadakan salat Jumat di masjid tersebut. Nah, dia akan bergantian menghormati orang yang Katolik tadi di hari Minggunya. Yang keempat, saling menghormati kebebasan beragama. Artinya dia saling menghormati kebebasan beragama. Bebas itu artinya memilih, entah dia mau masuk agama Islam atau agama Kristen atau agama Konghucu, saling menghormati. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata dari sekian slide tadi mungkin ada beberapa poin yang masih belum Anda pahami. Boleh ditanyakan lewat Japri ataupun kolom komentar Ustazah. Kurang dan lebihnya materi yang Ustazah sampaikan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.